Kementerian Kesehatan kembali merilis pertambahan 11 kasus varian Omikron di Indonesia. Saat ini jumlah total kasus Omikron yang ditemui di Indonesia sebanyak 19 kasus. Lalu bagaimana perkembangan penyebaran kasus varian Omikron hingga saat ini termasuk penanganannya? Kita akan berbincang dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Elvi. Baik. Bukan kabar baik sebenarnya ketika kita mengetahui pertambahan kasus terus terjadi. Saat ini sudah ada 19 kasus. Bagaimana kondisi pasien terakhir ini, Bu Nadia? Iya, jadi total sampai saat ini kita sudah mendeteksi ada 19 kasus positif Omikron ya, di mana kita tahu ada 11 kasus tambahan kemarin malam ya, dan ini juga kembali dari klaster yang berbeda ya, jadi bukan merupakan kontak erat dari kasus Omikron sebelumnya. Ini mereka adalah tentunya warga negara Indonesia dan PMI yang pulang dari melakukan perjalanan di Turki, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Saat ini mereka melakukan isolasi di sakit dan orang yang memiliki gejalanya sangat ringan, yaitu dalam bentuk batuk-batuk ringan. Oke, Ibu mohon maaf tadi sempat terputus. Saat ini mereka menjalani isolasi di mana? Di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet, oke. Ya. Baik. Dari 11 kasus yang kemudian dirilis oleh pemerintah, 6 diantaranya berasal dari Turki ya Bu, baru melakukan perjalanan dari Turki. Apakah mereka memang melakukan perjalanan secara grup, secara kelompok, atau terpisah? Ya, kalau melihat 6 orang yang berasal dari kemungkinan ini, ada yang merupakan grup ya, karena mengikuti satu kegiatan, tetapi itu ada 3 orang yang lain itu adalah berbeda grup dengan yang grup yang ketiga, tapi dalam satu pesawat. Oh, oke, dalam satu pesawat. Ibu, kita ingin mendapatkan pencerahan begitu karena kita tahu saat ini mengandalkan tes whole genome sequencing begitu Bu ya, untuk mengetahui apakah memang ini varian Omikron atau tidak. Tapi beberapa waktu lalu juga Pak Menteri mengatakan mengandalkan PCR as gene target failure ya Bu. Mohon koreksi jika saya salah, ini sebagai deteksi awal. Prosedurnya seperti apa Bu Nadia sehingga akhirnya kemudian diketahui seseorang memang menderita ataupun terinfeksi varian Omikron? Iya, jadi pertama kita ketahui bahwa aturannya untuk seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri ini harus melakukan pemeriksaan ulang PCR walaupun pada saat keberangkatan sudah dinyatakan negatif. Nah, tentunya pada daerah-daerah atau tempat-tempat yang fasilitasnya memadai untuk segera bisa kita lakukan, maka kita lakukan pemeriksaan SGTF ini. Terus sekali adalah gene target failure ya, pemeriksaan awal untuk mendeteksi kemungkinan apakah varian yang menginfeksi ini adalah varian Omikron. Tetapi untuk konfirmasi tetap saja kita harus lakukan pemeriksaan dengan whole genome sequencing. Jadi pemeriksaan SGTF ini adalah pemeriksaan yang secara cepat dan umumnya kita lakukan di pintu masuk internasional. Apakah semua wilayah pintu masuk internasional memiliki kapasitas tes ini atau relatif hanya berada di wilayah Jakarta saja? Ya. Kalau kita melihat pintu masuk internasional kita kan ada udara, laut, dan darat ya. Nah, untuk pintu masuk udara ini rata-rata kita memiliki pemeriksaan untuk SGen TF ini, di mana tentunya ada mekanisme yang bisa kita lakukan dengan cara mengirimkan spesimen tersebut. Jadi kalau kita lihat kita punya 5 pintu masuk, yaitu mulai dari Sumatera Utara, kemudian Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian Manado, dan satu lagi adalah
Bali, di mana memang untuk Manado ini tidak ada di sana secara langsung, tapi bisa mengirimkan spesimen ini. Jadi kita dalam memiliki atau melakukan pemeriksaan SGTF ini tentunya melihat ya beberapa resiko-resiko tertentu. Kalau memang kecurigaan kita besar, maka kita akan langsung menggunakan SGTF. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa resiko Omikron misalnya bukan dari negara yang melaporkan adanya Omikron, ini kita akan lakukan pemeriksaan whole genome sequencing saja. Oke, artinya petugas kemudian yang melakukan screening awal begitu ya Bu Nadia, apakah yang bersangkutan memerlukan tes apa selanjutnya? Berarti itu dari penilaian dari petugas di lapangan? Betul. Betul sekali. Jadi kita berusaha untuk bisa mendeteksi ini secara cepat, terutama pada pelaku perjalanan yang kembali dari kita tahu ada 110 negara ya yang sudah melaporkan adanya varian Omikron ini. Oke. Karena ini kita ingin bertanya untuk lebih mendapatkan gambaran secara jelas karena kita tidak tahu virus ini seperti apa, penularannya juga cukup meluas di beberapa negara lainnya. Ada kritik yang mengatakan bahwa sebaiknya tes yang dilakukan ini dilakukan dengan jumlah yang lebih besar lagi. Apakah memang kita kapasitasnya cukup mumpuni, Bu Nadia? Ya, jadi kalau terkait dengan pemeriksaan genome sequencing saat ini sudah lebih dari 9.600 genome sequencing ya yang kita lakukan. Dan kita memang untuk menghadapi varian Omikron ini, untuk seluruh pelaku perjalanan yang positif, itu semuanya dilakukan pemeriksaan genome sequencing. Baik secara langsung setelah kasus PCR-nya positif atau kemudian dideteksi dulu dengan pemeriksaan SGTF tadi. Nah, memang kalau terkait pemeriksaan genome sequencing yang kita lakukan di komunitas, ini masih berdasarkan kriteria tertentu ya. Artinya misalnya kalau kita melihat sebuah kasus positif yang angka CT-nya sangat rendah atau kemudian melihat bahwa berbeda dari kondisi-kondisi biasa ya, artinya mungkin misalnya daerah tersebut tiba-tiba jumlah orang yang tertular cukup banyak sehingga kemudian diambil secara acak untuk dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing-nya. Saat ini memang pemerintah terus menambah ya kemampuan untuk pemeriksaan genome sequencing karena memang kendala terbesar adalah bagaimana mendapatkan ahli yang bisa membaca materi ataupun hasil daripada genome sequencing itu sendiri. Oke, saya ingin highlight berarti kita kekurangan SDM-nya, bukan peralatannya. Ya, peralatan itu bisa kita penuhi ya, tapi untuk membaca genome sequencing ini memang merupakan SDM yang cukup terlatih karena tidak mudah juga ya untuk membaca peta-peta genetik tersebut. Oke, baik. Penularannya seperti apa Bu Nadia? Melihat begitu banyak berita yang cukup mengagetkan di luar negeri, kita berkaca terhadap apa yang terjadi di London, Inggris saat ini hanya dalam hitungan hari, hitungan pekan, kasusnya cukup luar biasa mencapai tembus 100.000 kasus. Apakah ini mungkin saja ini menjadi alarm bagi Indonesia? Ya, tentunya ini bisa menjadi suatu kewaspadaan ya untuk kita. Kita lihat sendiri bahwa WHO terus-menerus memberikan informasi tentang perkembangan dari Omikron ini sendiri. Dan WHO sendiri mengatakan walaupun saat ini pola daripada penularan Omikron ini adalah sangat cepat ya, artinya dia lebih cepat menular 3 kali lebih cepat menular dibandingkan varian Delta dan kemampuan untuk mendobel kasus itu adalah 2 kali lipat lebih banyak itu dalam rentang waktu 3 sampai 5 hari ya. Jadi kita melihat bahwa kecepatan penularan inilah yang menjadi perhatian dan terus-menerus WHO mengingatkan bahwa walaupun tingkat keparahan dan tingkat kematian belum ditemukan secara signifikan ya, bahkan kalau kita lihat apa yang terjadi di Gauteng di Afrika Selatan yang pertama kali tentunya mendeteksi adanya peningkatan kasus Omikron ini saat ini sudah melewati puncaknya dan sudah mulai turun ya, tapi angka yang perlu dirawat di rumah sakit atau kematian itu sangat kecil. Nah, tetap dengan kondisi tersebut WHO meminta kita untuk tetap waspada dan
meminta negara-negara untuk melakukan percepatan vaksinasi dan memperkuat protokol kesehatan. Karena juga data yang ada dari Afrika Selatan bahwa yang kemudian sakitnya tidak menjadi parah ataupun yang tidak membutuhkan perawatan rumah sakit itu adalah terutama pada kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan vaksinasi, khususnya sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Artinya jika ada yang mengatakan tidak perlu khawatir, kemungkinan gejalanya lebih ringan dibandingkan varian Delta, kita sudah vaksin, itu tidak benar sama sekali ya. Jadi memang harus tetap waspada dan rencana booster tahun depan bagaimana, Bu Nadia? Ya, jadi kalaupun terjadi kasus Omikron di Indonesia, tidak seperti setinggi pada kasus varian Delta. Tetapi tetap saja kan lebih baik kita melakukan pencegahan ya Mbak Elvira ya. Jadi kita tahu kalau kasus yang banyak bertambah dalam waktu singkat itu pasti juga akan membebani fasilitas pelayanan kesehatan dan nanti juga pasti pada akhirnya jumlah orang yang membutuhkan perawatan ataupun nanti akan berakhir kematian akan ada ya itu, walaupun kalau kita melihat kan seperti Inggris 90.000 per hari. Nah tadi juga kami ingin menyampaikan bahwa dari 19 kasus yang kami temukan yang memiliki sakit ringan itu kita ketahui ada pada 2 orang yang kita temukan sampai saat ini mereka belum mendapatkan vaksinasi. Jadi rata-rata 17 orang itu yang tidak memiliki gejala itu memiliki semuanya riwayat vaksinasi 2 dosis secara lengkap. Sementara 2 orang itu belum mendapatkan vaksinasi sama sekali dan mereka muncul dengan gejala yaitu batuk ringan sampai saat ini. Nah, pemerintah tentunya sudah merencanakan juga untuk memberikan vaksinasi tambahan dosis ketiga ya, mengingat bahwa pada kondisi-kondisi atau populasi tertentu kita tahu bahwa penurunan efikasi ini terjadi baik oleh karena penurunan kerentaan daripada para lansia atau pada orang-orang dengan kelainan imunitas ataupun seperti kita ketahui resiko yang besar pada tenaga kesehatan. Selain itu juga efikasi ini menurun dikarenakan munculnya varian-varian baru. Nah, skenario untuk tetap mempertahankan kan kondisi laju yang sudah baik saat ini, kita tahu dengan angka penularan 0,1%, maka pemerintah merencanakan untuk pemberian tambahan dosis ketiga di tahun depan. Dan sambil kita menyelesaikan tentunya vaksinasi yang harus kita selesaikan untuk dosis 1, dosis 2, yaitu 208 juta, dan juga menyelesaikan vaksinasi pada anak-anak rentang usia 6 sampai 11 tahun. Oke, baik. Terakhir sebagai penutup, karena sudah ramai dibicarakan rencana vaksin booster di Januari 2022, apakah kemudian vaksin Nusantara akan masuk dalam list ataupun daftar vaksin yang akan digunakan sebagai booster, Bu Nadia? Ya, jadi semua vaksin yang berpotensi untuk bisa menjadi booster tentunya akan menjadi salah satu pilihan ya, karena kita tahu bahwa vaksinasi tambahan dosis ketiga ini rencananya akan ada 2 mekanisme, yaitu mekanisme berbayar atau mandiri dan mekanisme yang akan melalui program pemerintah. Yang untuk program pemerintah saat ini yang sudah disiapkan adalah untuk sasaran lansia dan penerima bantuan iuran JKN yang selama ini memang iuran jaminan kesehatannya dibiayai oleh pemerintah. Nah, untuk vaksinasi yang mandiri ini tentunya nanti kita tahu setidaknya ada 11 jenis vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat, dan nanti kita tunggu vaksin merah putih, vaksin Nusantara yang juga berpotensi untuk bisa digunakan, tetapi tentunya kita menunggu izin penggunaan darurat dari Badan POM-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, waktunya malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam. Akhir tahun ini Indonesia masih berjibaku mengantisipasi penyebaran varian baru virus corona Omikron agar tidak merebak lebih luas. Protokol kesehatan diperketat di pintu masuk ke Indonesia, khususnya Bandara Soekarno-Hatta. Sejak ditemukannya kasus pertama varian Omikron di Wisma Atlet 16 Desember 2021, pemerintah sigap mengantisipasi penyebarannya agar tidak meluas ke masyarakat.
Sejauh ini, sudah 19 orang yang terkonfirmasi positif varian Omikron dan menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Berbagai kebijakan pengetatan dilakukan di pintu masuk Indonesia seperti Bandara Soekarno-Hatta dari pelaku perjalanan luar negeri. Di antaranya pekerja migran Indonesia, pelajar mahasiswa, dan wisatawan yang telah berlibur dari luar negeri. Pemeriksaan dokumen kesehatan yang ketat sampai pemberlakuan karantina selama 10 hari dilakukan. Karena Soekarno-Hatta dan Entikong adalah titik perbatasan masuk di mana kasus probable Omikronnya paling tinggi. Padahal kita tahu Omikron ini di Inggris kemarin sudah 100.000 per hari. Negara dengan 1/4 populasi kita, kasus hariannya sudah 2 kali pada saat puncak Indonesia di bulan Juli kemarin yang 50.000. Jadi benar-benar ini harus dijaga dengan sangat hati-hati. Nah, kami titip teman-teman media juga mungkin bisa sosialisasikan untuk rekan-rekan Indonesia yang datang dari luar negeri yang 3.000 orang per hari atau sekitar 100.000 orang per bulan, either mereka itu PMI atau mereka itu liburan, tolong pahamilah kenapa kita mesti mengkarantina Anda 10 hari. Kementerian Perhubungan meminta kepada Direktorat Perhubungan Udara untuk tidak menambah jumlah penerbangan selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini untuk mengantisipasi mobilisasi penumpang yang akan melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri. Kami sudah juga menugaskan Damri untuk lebih banyak sehingga begitu mereka datang, mereka langsung berangkat ke tempat-tempat yang lain. Saya sudah menugaskan kepada Dirjen Udara untuk tidak menambah jumlah penerbangan di masa-masa Nataru ini. Untuk keamanan dan keteraturan selama proses pemeriksaan di bandara sampai karantina, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit meminta kepada Satgas Gabungan TNI dan Polri untuk melaksanakan dan mengawasi agar berjalan dengan baik. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, silakan diproses. Sehingga kemudian kita yakin bahwa seluruh proses tersebut berjalan tanpa ada yang dilanggar. Karena ini adalah untuk kepentingan kesehatan bagi masyarakat yang lain agar varian baru Omikron yang kita tahu berkembang dengan kecepatan 5 kali lebih cepat dan juga bisa masuk atau bertransmisi kepada orang yang sudah pernah divaksin. Ini tentunya menjadi langkah-langkah yang betul-betul harus kita lakukan dengan baik. Upaya pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk diantaranya untuk mentaati proses karantina setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Raff Kaffi, Riki Maulana, Jakarta. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda. Mobilitas masyarakat yang merayakan libur Natal dan Tahun Baru meningkat di berbagai wilayah. Padahal sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan imbauan untuk membatasi perjalanan bagi masyarakat. Di tengah bertambahnya kasus COVID-19 varian Omikron, bagaimana mitigasi dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah perluasan transmisi COVID-19 varian Omikron? Kita akan membahasnya bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, dan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat malam, Mas Heri, Bu Mas Dalina. Selamat malam. Baik. Salam sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih waktunya malam hari ini. Saya ke Mas Heri. Sudah jelas begitu ya, pemerintah tidak melarang mobilitas tapi menyebutkan akan fokus terhadap pengendalian dan juga pengawasan protokol kesehatan. Bagaimana pantauan Satgas sejauh ini di lapangan, Mas Heri? Ya, jadi memang mobilitas meningkat, tetapi pemerintah sudah berupaya mengantisipasi untuk tidak menambah slot transportasi ya, termasuk di moda transportasi penerbangan. Pada saat yang sama, situasi sekarang transmisi Omikron hari ini juga bertambah, tentu saja akan menambah kewaspadaan kita semua, terutama dalam melakukan screening pelaku perjalanan luar negeri. Hari ini dari Bandara Udara Soekarno-Hatta ada 2.700
penumpang ya yang masuk dari luar negeri dari 22 penerbangan yang ini harus benar-benar diantisipasi bagaimana proses masuknya di Indonesia mengingat hampir seluruh atau 19 kasus yang ada saat ini transmisi Omikron berasal dari luar ya, imported case kayak gitu. Dan ini kita bisa mudah-mudahan kita bisa melokalisir ya penularannya di tempat-tempat karantina atau segera memberikan perawatan di Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini juga merawat hampir semua pasien-pasien tersebut. Oke. Seberapa yakin bahwa memang semuanya yang terdeteksi adalah mereka pelaku perjalanan dari luar negeri. Tapi seberapa yakin Anda bahwa tidak ada yang lolos dan saat ini kemungkinan penularan Omikron cukup meluas di kalangan masyarakat? Iya, tidak ada yang menjamin satupun ya yang menjamin bahwa transmisi lokal itu belum terjadi di Indonesia. Tetapi sejauh ini genome sequencing yang dilakukan Kemenkes masih menunjukkan bahwa transmisi itu terjadi dari kasus-kasus impor dan secepatnya dilokalisir di tempat-tempat karantina. Ini yang penting harus kita perhatikan, tetapi rasanya masyarakat juga tetap harus waspada mengingat bisa saja ada virus ini sudah ada di masyarakat, tetapi memang dari sisi keparahan tidak terasa, ada orang tanpa gejala, sehingga kalau tidak dilakukan pemeriksaan PCR yang kemudian dilanjutkan dengan genome sequencing itu belum terdeteksi. Nanti Bu Lina pasti bisa menjelaskan bagaimana genome sequencing ini berlaku di Indonesia. Tetapi rasanya dengan berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah saat ini ya, 53% populasi sudah divaksin 2 kali, kemudian tingkat kepatuhan protokol kesehatan di Indonesia dibandingkan negara-negara lain sebenarnya relatif baik gitu ya. Kendati kita harus terus-menerus ini mengedukasi publik tentang perlunya berjaga-jaga, tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan ketika transmisi atau penularan harian itu di titik yang cukup rendah lebih dari 18 bulan terakhir. Tentu ini harus benar-benar kita pertahankan sampai awal tahun atau pertengahan bulan di Januari sehingga kita memastikan libur Nataru itu tidak menimbulkan transmisi penularan dalam skala yang besar. Baik, semoga Bu Mas Dalina bisa menjawab ini. Karena memang tidak ada yang bisa menjamin apakah local transmission sudah terjadi atau tidak, penularan di sekitar kita, di komunitas kita, tapi bagaimana epidemiolog melihat tingginya mobilitas dan potensi penularan secara lokal ini? Ya, pertama-tama tentu kita sudah senang ya, akhirnya pemerintah mengerti bahwa layer pertama di dalam pengendalian itu adalah pintu masuk. Dulu kalau kita bicara tentang pengendalian di pintu masuk, semua merasa aneh. Apa itu ya pengendalian di pintu masuk? Tapi itu merupakan standar pengendalian utama dalam pengendalian terutama variant of concern yang sedang bersirkulasi di tingkat global. Bagaimana dengan mobilitas? Mobilitas itu sudah berbulan-bulan dianalisis ya. Bahkan mobilitas ini yang kemudian membawa para pembuat kebijakan membuat berbagai kebijakan yang menurut kami cukup eksesif atau berlebihan ya. Jadi kami menyadari bahwa mobilitas itu mampu menyebarkan penyakit, tetapi dia tidak head to head terkait dengan peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Karena itu yang kita lakukan biasanya adalah menjaga pintu masuk dan kita harus yakin belum terjadi penularan di komunitas. Apa sih definisi penularan komunitas? Penularan komunitas itu bila bisa dibuktikan bahwa Omikron ini sudah menyebar pada lini ketiga. Jadi misalnya seperti yang di Wisma Atlet kemarin, penjaga kebersihan menularkan kepada anggota keluarganya menularkan kepada orang lain lagi, baru itu disebut sebagai sudah terjadi transmisi komunitas. Sejauh ini dari berbagai genome sequencing yang dilakukan oleh Badan Litbangkes,
kasus Omikron itu semuanya masih terdeteksi di pintu masuk dan genome sequencing yang lainnya belum mendeteksi adanya Omikron di komunitas. Maka kita harus percaya dengan data yang ada. Epidemiologi itu biasanya selalu bermain di data faktual, tidak pernah bermain di data-data artifisial ataupun data-data proksi. Jadi walaupun underreported itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan data hayalan. Itu saja statement kami dari epidemiologi. Baik, berbicara mengenai tadi pintu masuk, Bu Mas Dalina sudah mengapresiasi langkah dari pemerintah, tapi mengingat saat ini kita tahu di beberapa negara jumlah kasus terus meningkat dengan signifikan di beberapa negara di Eropa. Apakah memang saat ini kebijakan karantina 10 hari dan 14 hari untuk beberapa negara sudah tepat atau mungkin ada yang ingin lebih dilengkapi? Bu Mas Dalina, masukannya, sarannya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai tingginya mobilitas pada saat masa libur Natal dan jelang Tahun Baru. Dan juga tadi kita sudah membahas bagaimana strategi pemerintah pembatasan pelaku perjalanan dari luar negeri. Bagaimana strateginya, Mas Heri? Sejauh ini kan masih 10 hari ya Mas ya. Untuk di beberapa negara 14 hari. Terutama negara-negara yang memang kasus Omikronnya cukup tinggi. Ada rencana perubahan strategi kah mengingat pertambahan kasus di negara kita juga cukup signifikan? Ya, beberapa perubahan mungkin menyangkut negara mana saja yang ditambahkan di mana transmisi lokal terjadi di sana. Tetapi itu pun harus kita benar-benar kaji karena kasus-kasus yang terakhir ini sudah berasal dari berbagai negara ya, yang hari ini 11 kasus itu juga ada dari 3 negara gitu, bahkan dari Malaysia juga sudah terdeteksi kayak gitu. Tetapi yang penting sekarang adalah memastikan bahwa pintu-pintu kedatangan itu tidak bocor sehingga semua orang yang turun dari pesawat itu dilakukan karantina selama 10 hari. Kemungkinan untuk menambah 14 hari memang juga dijadikan opsi, tetapi kita lihat bagaimana situasi perkembangan dunia saat ini. Sejauh ini Omikron ini juga dari tingkat keparahannya belum kita temukan, memang yang kita tahu baru dari sisi penularannya yang lebih cepat. Jadi menurut hemat kami sepanjang kita bisa berdisiplin menjaga pintu perbatasan, melakukan karantina dengan ketat juga terhadap pelintas batas, rasanya kita masih bisa mengendalikan situasi ini dengan cukup baik. Apalagi di dalam negeri juga mobilitas berusaha dibatasi dengan sejumlah persyaratan-persyaratan termasuk vaksinasi 2 kali dan antigen 1 kali 24 jam. Demikian Mbak Elvira. Iya, ketika pintu-pintu perbatasan secara legal memang pengawasannya cukup mudah begitu ya Mas Heri. Tapi bagaimana dengan, kita tahu saat ini ada kasus imported case dari Malaysia, wilayah Sumatera kita tahu banyak pintu-pintu masuk secara ilegal. Bagaimana meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah ini? Iya. Sejauh ini pintu masuk yang terbuka melalui udara hanya ada 2 ya. Kemarin ada opsi juga membuka di Juanda, itu semata-mata karena untuk mengatur arus kedatangan ini agar tidak terjadi penumpukan yang bisa menimbulkan kompleksitas baru ya. Tetapi itu pun juga belum terjadi, kendati di Juanda atau di Jawa Timur juga siap ya, baik tempat karantina, hotelnya, otoritas bandaranya. Tetapi kalau melihat sekarang hari ini penurunannya juga cukup tinggi ya, dari 3.400 per hari kemarin, hari ini di hari Natal itu ada 2.700. Jadi rasanya 10 hari sejak ketentuan ini diberlakukan, hari ini kita udah sampai titik keseimbangan ketersediaan tempat karantina baik di hotel maupun di pusat-pusat karantina terpusat yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Jadi mudah-mudahan saya sudah 3 hari 4 hari ini ke bandara menyaksikan tidak terjadi penumpukan dan penumpang juga bisa secara tertib untuk antri, tidak ada insiden yang
berarti dan mereka bisa dikarantina di tempat yang ditentukan. Tinggal bagaimana kemudian kita tetap berhati-hati menghadapi Nataru ini ketika ada pergerakan masyarakat dan di situ protokol kesehatan lengah sehingga risikonya meskipun kecil karena memang positivity rate kita ini di level yang sangat rendah di 0,1% bahkan kurang. Jadi rasanya ini adalah sebuah situasi yang cukup bagus kendati mobilitas masyarakat meningkat lumayan tinggi. Oke, pertanyaan saya tadi mungkin yang belum dijawab Mas Heri, bagaimana mengawasi jalur-jalur pintu masuk yang tidak resmi, akses-akses bagi orang dari luar negeri masuk tetapi tidak melalui pintu masuk secara resmi. Bagaimana pengawasan yang dilakukan? Iya, kemarin ada rapat koordinasi antara kementerian ya dan TNI termasuk kepolisian, Dirjen Imigrasi yang kemudian juga membahas mengenai ini. Bagaimana penjagaan juga harus diketatkan, kepolisian juga menggelar operasi lilin ini untuk tidak hanya untuk keperluan domestik tapi juga di pintu-pintu perbatasan yang mungkin itu bisa diakses terutama dari negara-negara jiran seperti Malaysia maupun dari Singapura. Tetapi sejauh ini belum ada laporan-laporan yang menunjukkan itu dan mudah-mudahan ini juga bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh aparat di lapangan. Oke, baik. Bu Mas Dalina, bagaimana kita mengantisipasi pengawasan bisa dilakukan secara maksimal tidak hanya di jalur resmi saja tapi yang non-resmi juga? Ya, jadi sebenarnya kalau di jalur-jalur non-resmi itu juga tidak terlalu banyak, tapi tentu harus diantisipasi. Pada layer kedua, di komunitas, teman-teman di Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu juga sudah bersiap. Jadi kalau ada kasus baru, tentu prosedur standarnya adalah di tracing, kemudian dilakukan testing, dan dilakukan containment. Nah, yang perlu kita sekarang perhatikan ini vaksin kita. Sebenarnya 53% itu dari sasaran, tapi kalau dari jumlah penduduk baru di sekitar 40%. Nah ini yang harus kita dorong terus supaya di atas 70%. Pada saat ini memang terdapat disparitas antara Jawa dan luar Jawa. Jawa relatif lebih mudah untuk mencapainya, tetapi yang di luar Jawa ini yang menjadi persoalan. Tetapi sepanjang di komunitas tidak terjadi peningkatan kasus yang eksponensial dan tidak terjadi peningkatan positivity rate seperti yang terjadi di Botswana dalam hitungan hari tiba-tiba meningkat menjadi 30%, maka kondisi sebenarnya masih cukup terkendali. Jadi untuk yang pintu-pintu masuk ilegal, teman-teman kita di daerah sudah disiapkan untuk mampu mengantisipasi setiap kasus yang terjadi. Oke, baik. Bu Mas Dalina, terima kasih. Sekali lagi Mas Heri, terima kasih sekali lagi waktunya malam hari ini. Kita berharap berbagai strategi yang diterapkan pemerintah memang cukup maksimal. Sekali lagi kita tidak ingin apa yang terjadi di berbagai negara lainnya kembali terjadi juga di Indonesia. Dan sekali lagi protokol kesehatan itu yang penting harus kita jaga bersama-sama. Selamat malam, salam sehat selalu.